Tahukah kamu bahwa bumi memiliki pelindung alami dari sinar berbahaya matahari? Pelindung itu disebut lapisan ozon. Yuk kita pelajari bersama. Pengertian lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan gas ozon O3 yang berada di stratosfer. Lapisan ini berfungsi untuk menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Fungsi lapisan ozon. Fungsi utama lapisan ozon adalah 1. Melindungi manusia dari sinar UV yang berbahaya. 2. Mencegah penyakit seperti kanker kulit. 3. Menjaga keseimbangan konsisten. Tanpa lapisan ozon, kehidupan di bumi akan terancam. Proses terbentuknya ozon. Ozon terbentuk dari oksigen O2 terkena sinar matahari, lalu terpecah dan bergabung kembali menjadi O3. Apa itu lapisan ozon? Lapisan ozon merupakan lapisan gas ozon atau O3 yang berada di stratosfer sekitar 10-15 km di atas permukaan bumi. Fungsinya sangat penting, yaitu menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari yang berbahaya. Nah, ozon O3 itu sendiri merupakan molekul yang terdiri dari 3 atom oksigen. Selain itu juga, lapisan ozon sangat penting karena yang pertama, menyerap 97-99% radiasi ultraviolet B dan ultraviolet C yang dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan kerusakan sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, melindungi tanaman dan hewan dari kerusakan akibat radiasi ultraviolet. Yang ketiga, mengatur suhu bumi dengan menyerap radiasi ultraviolet dan melepaskan panas ke atmosfer. Penyebab penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon terutama disebabkan oleh pelepasan gas buatan manusia seperti chlorofluorocarbons. Pelepasan gas buatan manusia seperti chlorofluorocarbons yang sering digunakan dalam pendingin AC atau kulkas, aerosol, dan produk plastik. Berikut adalah penyebab utama penipisan lapisan ozon. 1. Chlorofluorocarbons. Penyebab utama umumnya berasal dari mesin pendingin, freon, AC, atau kulkas, dan aerosol. Yang kedua, halon dan metil bromida. Senyawa ini digunakan dalam alat pemadam api dan fumigasi pertanian yang mengandung bromin perusak ozon. Yang ketiga, hidrofluorokarbon. Meskipun digunakan sebagai pengganti CFC yang lebih aman, HFC juga berkontribusi pada penipisan ozon dan kenaikan suhu stratosfer. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak penipisan ozon. Dampak penipisan ozon dibagi menjadi 2. Yang pertama, kesehatan manusia. Yang kedua, ekosistem dan lingkungan. Apa saja dampak kesehatan manusia? Yang pertama, kanker kulit terjadi akibat paparan UVB yang lebih tinggi, meningkatkan risiko melanoma dan kanker kulit lainnya. Yang kedua, katarak dan kerusakan mata dan gangguan penglihatan lainnya. Yang ketiga, sistem imun. Radiasi UV yang berlebihan dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang kedua, ekosistem dan lingkungan. Yang pertama, kerusakan biota laut. Fitoplankton yang merupakan dasar rantai makanan laut dapat rusak, mengganggu ekosistem laut. Yang kedua, gangguan tanaman. Pertumbuhan tanaman pertanian yang vegetasi tercatat yang dapat menurunkan hasil panen. Yang ketiga, kerusakan material bahan alami maupun sintesis seperti plastik, kayu, dan cat lebih cepat rusak akibat radiasi.
Jadi baik, berdasarkan materi di atas, saya akan memberikan contoh nyata lubang ozon. Fenomena terkenal adalah lubang ozon di atas Antartika yang pertama kali ditemukan pada tahun 1980-an. Pertama kali dilaporkan ilmuwan British Antarctic Survey tahun 1985, tapi sudah terjadi sejak akhir 1970-an. Di atas benua Antartika terutama muncul di setiap musim semi Antartika, yaitu September dan November. Upaya mengatasi beberapa langkah yang sudah dan bisa dilakukan. Yang pertama, mengurangi penggunaan CFC atau yang disebut chlorofluorokarbon, yaitu mengurangi atau menghindari penggunaan non-CFC seperti kulkas, AC, pewangi ruangan, dan semprot parfum. Dan yang kedua, penggunaan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan contohnya menggunakan tempat makanan yang bisa didaur ulang berbahan organik dan produk yang kemasannya bisa untuk didaur ulang. Yang ketiga, perjanjian internasional seperti Protokol Montreal, yaitu untuk menghapus produksi dan konsumsi zat perusak ozon atau BPO untuk melindungi lapisan ozon. Jadi baik, berdasarkan materi di atas dapat kita simpulkan bahwa penipisan lapisan ozon adalah masalah global yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri, tetapi masih bisa diperbaiki jika kita bersama-sama menjaga lingkungan. Penipisan lapisan ozon juga merupakan masalah lingkungan yang serius karena mengurangi perlindungan bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Aktivitas manusia, terutama penggunaan bahan kimia seperti CFC, yang menjadi penyebab utama. Dampaknya dapat dirasakan melalui peningkatan risiko kanker kulit, kerusakan mata, dan gangguan ekosistem. Jadi upaya untuk mencegahnya seperti pengurangan penggunaan bahan perusak ozon dan menerapkan kebijakan internasional sangat penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia.